Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masing-masing kita punya pengalaman terhadap satu tempat atau satu lokasi. Mungkin kita punya kisah terhadap satu tempat yang bersejarah dalam hidup kita. Dalam Alkitab, saudara-saudaraku, ada satu tempat yang kemudian diingatkan oleh Yesus kepada para murid untuk mereka kembali ke sana. Sepertinya tempat itu punya kesan tersendiri bagi mereka. Tapi sebelum kita baca firman itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, karena firman itu adalah penuntun hidup kami. Benar kata firman, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Kami mau baca Alkitab untuk merenungkannya, tolong kami untuk memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 7 dan 8. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita merenungkan bagaimana perempuan-perempuan itu mengalami ketakutan sehingga untuk mengembalikan keyakinan mereka, malaikat Tuhan berkata, "Jangan kamu takut." Selanjutnya dalam bacaan Alkitab ini saudara-saudaraku, ada perubahan yang sangat besar. Ketika kemudian pergi melangkah ke kubur dengan santai, sekarang ketika sampai ke kubur dan melihat bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada di kubur itu, bahwa Yesus itu sudah bangkit, apa yang Alkitab catat? Dalam ayat 8 di situ dikatakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Jadi ketika mereka dalam perjalanan menuju ke kubur, hati mereka digambarkan dalam ketakutan, digambarkan dalam kesedihan. Tapi setelah mereka mendengar berita Paskah, dikatakan langkah mereka berubah dari jalan yang biasa, sekarang berlari cepat-cepat untuk memberitahukan berita ini kepada para murid. Dan ada firman-Nya berkata di sini bahwa dipesankan agar mereka mendahului atau berjumpa di Galilea, bahwa Tuhan akan mendahului mereka untuk berjumpa di Galilea. Saudaraku, ketika Yesus mengawali pelayanan, dia awali di Galilea. Dan ketika dia bangkit, dia menyuruh para muridnya untuk berjumpa dengannya kembali di tempat itu. Kesan pertama dimulai dari situ. Sekarang juga hal yang sama Yesus lakukan kepada para murid yang pada waktu itu dalam ketakutan dan dalam kecemasan. Mereka disuruh pergi ke Galilea. Di waktu itu saudaraku, Galilea itu jadi tempat yang kemudian dari sisi ekonomi, politik itu jadi tempat yang terpinggirkan. Ya, boleh digambarkan tempat yang kemudian tidak dilirik oleh manusia karena berbagai macam persoalan di Galilea. Tapi di Galilea itulah Tuhan menyuruh para muridnya pergi ke sana, berjumpa di sana, di tempat yang tidak dilirik oleh orang-orang pada waktu itu. Di sanalah Yesus membangkitkan semangat para murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara, Galilea jadi tempat Tuhan mengawali pelayanannya. Tapi di Galilea juga Tuhan mempersiapkan bagi para murid untuk memberitakan berita Paskah kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan mendekati mereka yang terpinggirkan, bagaimana dengan kita? Kalau Galilea jadi tempat yang bersejarah bagi pelayanan Yesus, bagaimana dengan kita? Apa kita akan menjauhi orang-orang yang sebenarnya patut didekati? Mungkin bagi yang lain,
tempat atau orang tersebut harus dijauhi. Tapi bagi Yesus, mereka yang dijauhi dunia, itulah yang Dia dekati. Mereka merangkulnya supaya jadi bagian daripada arak-arakan kerajaan surga. Biar kita jadi bagian orang-orang yang memulai berita Paskah dari tempat-tempat yang kemudian orang tidak mau pergi ke sana. Tapi kitalah orang-orang yang mau menjumpai mereka yang terpinggirkan, menjumpai mereka yang kemudian tidak dianggap di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan. Kami punya Tuhan yang berbelas kasih. Kami punya Tuhan yang tak pilih kasih. Tapi kami punya Tuhan yang memulihkan dan mengangkat keberadaan kami yang terpuruk menjadi orang-orang yang berarti dan berharga di mata Tuhan. Sebagaimana Yesus mengajak para murid berada di Galilea, satu tempat yang dihindari orang. Demikian kami juga diajak untuk memulai pelayanan, mendekati orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadikan kami bagian daripada arak-arakan umat Tuhan yang mau peduli dan mengasihi mereka yang tidak dianggap oleh dunia. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia